Butuh cepat? Permisi, Grabmart. Halo Tribuners, selamat sejati kembali menjumpai Anda di Live Travel Update Jumat 29 Oktober 2021. Besok sudah weekend Tribuners. Untuk Anda yang masih bingung menentukan lokasi wisata, tenang karena Ratu hari ini sudah menyiapkan beberapa rekomendasi wisata hingga tips untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Kuliner di Indonesia sangat beragam dan memiliki cita rasa yang unik serta lezat yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Kali ini Ratu akan mengajak Tribuners berburu kuliner lezat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Waduh, luas banget dan banyak banget ya Tribuners. Tapi tenang, Anda nggak perlu berkeliling jauh-jauh dan mengunjungi daerah-daerah tersebut karena ada acara kuliner bertajuk Kampung Legenda yang digelar di Mall Ciputra, Jakarta. Kabarnya di sana Anda bisa menikmati berbagai hidangan lezat yang didatangkan langsung dari daerah asalnya. Kalau sudah penasaran, langsung saja ada Feby yang sudah terhubung di sana. Halo, selamat sore Feby. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Feby, Kampung Legenda ini digelar dari kapan sampai kapan? Kemudian saya juga ingin tahu soal lokasi tepatnya. Ini ada di mana? Silakan Feby. Baik Ratu, jadi Kampung Legenda ini digelar sebenarnya sudah mulai dari tanggal 27 Oktober kemarin, tapi nantinya akan digelar hingga 7 November 2021. Nah, tepatnya ada di lantai LG Mall Ciputra Jakarta yang ada di Jakarta Barat, begitu Ratu. Nah, jadi di sini ada sebanyak 60 gerai kuliner yang didatangkan langsung dari daerah asalnya. Jadi gerai-gerai ini merupakan gerai-gerai jagoan begitu yang sudah cukup terkenal di daerahnya. Nah, tak hanya sekedar terkenal karena rasanya yang enak, tapi juga beberapa di antaranya merupakan kuliner legendaris yang sudah turun-temurun begitu, bahkan bertahan lebih dari 50 tahun, Ratu. Mhm. Lalu namanya Kampung Legenda, ini artinya makanan yang didatangkan ini memang benar-benar makanan legendaris semua, begitu ya? Ada apa saja, Pebi, di sana? Boleh disebutkan? Baik, memang karena namanya adalah kampung legenda, jadi gerai-gerai di sini merupakan gerai-gerai legendaris seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yang memang sudah terkenal secara turun-temurun dan juga sudah diwariskan bahkan hingga lebih dari 50 tahun bertahan. Nah, memang sebenarnya sebelumnya bisa saya sampaikan dulu nih Ratu bahwa acara ini digelar tak hanya untuk para pengunjung bisa bernostalgia yang sudah rindu dengan masakan-masakan khas dari daerah-daerah tertentu, tapi juga memang digelar untuk sekaligus memperkenalkan makanan-makanan jagoan dari daerah-daerah ini kepada warga Jakarta yang tentunya belum pernah datang ke daerah tersebut. Nah, misalnya saja kalau kita jalan-jalan nih ke mungkin ke Tasikmalaya gitu, pasti kan nggak afdol ya kalau kita nggak cari kulinernya. Nah, di sana ada apa sih kuliner legendarisnya? Nah, kita bisa lihat juga nih ada di sini. Terus juga misalnya ada dari Semarang, dari Yogyakarta, dan tentunya kuliner legendaris dari Jakarta. Nah, beberapa di antaranya bisa saya sampaikan nih, ada Toko On dari Semarang yang sudah berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu sejak tahun 1936. Kemudian juga ada Kupat Tahu Gempol dari Bandung yang sudah terkenal bahkan sudah berdiri sejak 1965. Kemudian ada juga nasi liwet Wongso Lemu dari Solo, ada juga gudeg Yujum dari Yogyakarta yang sudah berdiri sejak 1951. Nah, selain itu ada banyak juga gerai-gerai kuliner jagoan yang didatangkan dari daerah aslinya, begitu Ratu. Baik, Feby, ini saya penasaran. Berarti Anda saat ini sedang berada di Kampung Legenda, kemudian tadi juga pasti sudah mencoba beberapa makanan yang ada di sana. Nah, boleh diceritakan salah satu yang menarik setelah melakukan jelajah kuliner di sana? Silakan, Feby.
Ya, memang di sini ada banyak sekali gerai-gerai makanan enak yang rasanya tuh begitu menggugah selera Ratu. Nah, salah satunya seperti kuliner legendaris yang bisa dicoba itu ada mie bakso sari rasa dari Tasikmalaya. Nah, mie bakso ini juga sudah terkenal dan legendaris sejak tahun 1962. Nah, berjualan lebih dari 50 tahun lamanya mie bakso ini sudah diwariskan secara turun-temurun, bahkan mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar begitu Ratu. Nah, jadi bernama Denny, generasi kedua dari mie bakso sari rasa ini juga bercerita bahwa dahulu mie ini pertama kali dibuka di jalan KZ Mustafa, kota Tasikmalaya begitu. Nah, waktu itu sekitar tahun 1962, sang ayah hanya berjualan dengan cara mengontrak sebuah tempat Ratu. Nah, hingga kemudian akhirnya bisa berkembang dan membeli tempat hingga membuka cabang di sekitar tahun 1980-an Ratu. Nah, di sini yang identik dari bakso sari rasa ini adalah mie yang memang khas, di mana mie tersebut dibuat masih secara tradisional tanpa menggunakan bantuan mesin. Nah, jadi mie di bakso sari rasa ini memang diolah sendiri begitu, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama karena diolah secara manual, tetapi mereka menawarkan cita rasa yang masih khas dan asli dan masih asli begitu seperti saat pertama kali dijual pada tahun 1962 dulu begitu Ratu. Nah, saat saya mencobanya nih di Kampung Legenda, memang di sini menawarkan beberapa varian menu mulai dari mie bakso kuah, begitu ada juga mie bakso yamin dengan rasa yang asin dan gurih, juga beberapa varian mie bakso lainnya dengan harga mulai dari 37 ribuan dan juga ada topping pelengkap seperti bakso, ceker, kemudian juga ada babat dengan harga 10 ribuan nih Ratu. Nah, jadi kalau ditanya rasanya gimana? Rasanya itu karena saya memesannya mie bakso yamin dengan rasa asin, tentunya rasanya gurih asin dan memang dilengkapi dengan suiran ayam cincang begitu yang menambah kenikmatan Ratu. Nah, mie-nya ini juga khas banget karena meskipun kelihatannya lembek begitu, tapi punya tekstur yang sebenarnya kenyal dan tidak keras begitu Ratu. Nah, ini kalau Tribuners mau coba bisa datang langsung ke Mall Ciputra Jakarta yang ada di Jakarta Barat begitu Ratu. Baik, terima kasih Feby atas informasinya, langsung bikin lapar ya. Terima kasih untuk Anda Tribuners yang ingin mencoba beragam kuliner dari seluruh daerah di Indonesia, bisa langsung mampir ya, apalagi besok sudah hari Sabtu, sudah weekend. Terima kasih Feby atas informasinya dan juga rekomendasinya. Selanjutnya Tribuners masih soal kuliner di Minahasa. Ada sebuah rumah kopi yang layak untuk Anda coba. Namanya adalah Rumah Kopi Sarina. Rumah kopi ini paling terkenal dan selalu ramai dikunjungi oleh warga lokal maupun pelancong dari luar daerah. Tak hanya bisa menikmati kopi saja Tribuners, tapi di sini Anda bisa menikmati bakpao dan mie yang spesial banget. Kabarnya mie dan bakpao di lokasi ini menjadi yang terenak di Sulawesi Utara. Aduh, jadi penasaran ya. Langsung saja kita menuju ke Major Lumanto dari Tribun Manado. Halo, selamat sore Major. Halo, selamat sore Major. Ya, selamat sore rekan Ratu. Baik, Major, boleh disebutkan apa saja menu favorit di Rumah Kopi Sarina ini? Silahkan Major. Iya, terima kasih. Jadi rekan Ratu di sini memang menjadi salah satu rumah kopi favorit ya di Minahasa, Sulawesi Utara. Karena memang banyak pengunjung yang setiap hari datang ke tempat ini untuk menikmati kopi maupun menu-menu lainnya. Jadi seperti bakpao atau kalau di sini dikatakan diapong ya rekan Ratu. Nah, kemudian ada juga menu-menu lain seperti nasi goreng, roti bakar, pia, dan aneka minuman lainnya. Begitu. Baik, lalu Major boleh dijelaskan bagaimana suasana rumah di suasana di rumah kopi ini? Bisa digambarkan, Major? Oke, jadi suasana di sini memang sangat nyaman ya bagi pengunjung yang datang. Kemudian rapi dan bersih juga, pelayanannya juga sangat baik. Jadi para pekerja menggunakan seragam. Kemudian pengunjung juga di sini tak perlu menunggu lama karena pelayanan yang dilakukan oleh
atau di tempat ini cukup cepat ya, karena juga diiringi dengan fasilitas WiFi. Jadi sambil menunggu pengunjung bisa online atau menggunakan fasilitas tersebut. Begitu, Kak Ratu. Lalu Major, untuk rumah kopi, kalau di masa sekarang ini rumah kopi sudah sangat menjamur. Lalu saya ingin tahu sebenarnya perbedaan apa sih yang sangat mencolok dari rumah kopi Sarina ini bila dibandingkan dengan rumah kopi lainnya. Silakan Major. Baik, iya. Jadi ini memang menjadi rumah kopi favorit karena di sini cita rasa kopinya yang diracik dengan sedemikian rupa sehingga sangat enak ya, rekan Ratu. Kemudian di sini juga bakpaunya memang ini perlu diketahui karena ini tidak halal ya, berisi daging babi ya di sini. Namun demikian masyarakat di sana memang suka dan memang biasa makan makanan seperti itu, dan itu sudah sangat menjadi menu favorit ya ketika pengunjung datang ke tempat rumah kopi Sarina ini. Begitu. Baik, lalu Major, untuk harga dari makanan dan juga minuman yang ditawarkan di rumah kopi Sarina ini bisa disebutkan? Baik, untuk harga sendiri untuk kopi susu itu hanya Rp6.000 ya, sangat terjangkau. Kemudian untuk bakpaunya adalah harga Rp9.000. Kemudian ada mie dengan harga Rp16.000 per porsi. Begitu rekan Ratu. Baik, terakhir saya ingin tahu untuk akses menuju ke rumah kopi Sarina ini boleh dijelaskan, Major? Oke, jadi untuk akses menuju ke rumah kopi Sarina ini tidak sulit ya, karena berada di kawasan Pasar Kawangkoan, Minahasa, dan butuh berkendara sekitar 90 menit dari kota Manado. Kemudian dalam kondisi jalan juga baik. Namun jika menggunakan angkutan umum dari Terminal Karumbasan Manado, bisa langsung menaiki jurusan Kawangkoan dan langsung sampai atau turun di depan rumah kopi Sarina ini. Baik, terima kasih Major atas informasinya dan juga rekomendasi kuliner yang ada di sana ya, di rumah kopi Sarina. Bisa Anda coba Tribuners selanjutnya. Terima kasih Major. Selanjutnya, setelah kenyang dan puas berwisata kuliner, Ratu mengajak Anda ke sebuah pameran seni rupa di kota Jambi. Pameran seni rupa ini bertajuk Palem Jambi, digelar di Taman Budaya Kota Jambi yang ada di sekitaran Sungai Kambang, Kota Jambi. Ada apa saja yang dipamerkan di sana dan seperti apa suasananya? Sudah ada Monang di sana. Halo, selamat sore Monang. Selamat sore, Ratu. Baik, Monang, bisa dijelaskan bagaimana kegiatan pameran seni rupa Palem Jambi ini dan seperti apa suasananya? Silakan, Monang. Baik, Ratu. Pameran seni rupa yang bertajuk Palem Jambi ini merupakan kegiatan pameran tahunan yang dilaksanakan di area Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu, Ratu. Kemudian, pameran Palem Jambi ini melibatkan 80 seniman dan perupa dari area yang masuk dalam area Sumatera bagian selatan tersebut. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya Kota Jambi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016, Ratu. Terhitung sudah 5 kali pelaksanaan pameran ini digelar. Jambi pun telah menjadi tuan rumah Palem Jambi sebanyak 2 kali. Begitu, Ratu. Lalu untuk karya yang dipamerkan di Palem Jambi ini, boleh disebutkan ada apa saja di sana, Monang? Pameran seni itu biasanya kita melihat tak jauh dari berbentuk lukisan-lukisan ya, Ratu ya. Namun di pameran Palem Jambi ini sangat unik dan mungkin bagi sebagian masyarakat di Jambi sendiri masih kaget melihat karya-karya yang ada di sana. Karya yang ditampilkan itu seperti ada karya 3 dimensi, Ratu. Kemudian juga ada karya foto, lalu juga lukisan tangan, dan masih ada karya-karya lainnya yang unik begitu, Ratu. Namun Palem Jambi ini melibatkan 80 seniman yang berada dari Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu ini. Karya yang ditampilkan pun ada sebanyak 180 karya seni begitu, Ratu. Baik, terakhir untuk pameran Palem Jambi ini digelar sampai kapan, Monang? Pameran Palem Jambi ini diselenggarakan selama 1 minggu, Ratu, yang mana sudah mulai sejak 25 Oktober kemarin dan terakhir akan dilaksanakan itu pada 31 Oktober, Ratu. Kemudian pameran ini juga diselenggarakan kembali pada tahun 2022 mendatang. Cuma untuk lokasi penyelenggaraan apakah masih di Jambi atau tidak, kami juga belum dapat memastikan mengenai hal itu, begitu, Ratu.
Baik, terima kasih Monang. Oh ya, tadi saya lupa menanyakan untuk tiket masuk menuju ke Palem Jambi ini, pameran Palem Jambi ini. Apakah dikenakan tiket masuk begitu? Dikenakan biaya tertentu? Untuk masuk ke lokasi pameran tersebut tidak dikenakan biaya, Ratu, sehingga untuk masyarakat yang ingin mendatangi itu gratis begitu, tidak ada dipungut biaya sama sekali, Ratu. Baik, terima kasih Monang atas informasinya. Untuk Anda Tribuners yang berada di Kota Jambi dan sekitarnya, bisa langsung menuju ke pameran Palem Jambi ini ya, nanti di akhir pekan. Terima kasih Monang. Setelah ini Tribuners masih ada sejumlah rekomendasi wisata untuk Anda, tapi kita jeda sejenak, jadi tetap bersama kami. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebomondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea. Terima kasih Anda masih di Live Travel Update bersama saya Ratu Sejati. Selanjutnya Tribuners, Ratu akan mengajak Anda menuju ke Lampung dan melihat salah satu kopi bubuk paling terkenal, yaitu kopi jempol. Kopi jempol ini sudah ada sejak tahun 80-an Tribuners dan masih eksis hingga saat ini. Lalu apa ya yang membuat kopi ini berbeda dengan kopi yang lain? Sudah ada Vincencio Soma di sana. Halo, selamat sore Soma. Iya, selamat sore Ratu. Baik, Soma, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih keistimewaan dari kopi bubuk jempol ini? Silahkan. Ya, kopi bubuk jempol ini terkenal istimewa di Lampung karena proses pengolahannya yang memang dari area perkebunan di Provinsi Lampung. Kemudian untuk proses pengolahannya memang terbilang cukup lawas, di mana masih menggunakan teknik-teknik seperti di tahun 80-an. Dengan tangan-tangan atau jari jemari para UMKM di sana. Baik, lebih lalu, lagi, oh iya, silakan, Soma. Ya lebih lagi memang untuk rasa memang masih cukup dapat bersaing hingga sampai saat ini. Begitu Ratu. Baik, Soma, kemudian sejak tahun 80-an hingga saat ini ya, sudah ada hingga saat ini. Sampai sekarang pun apakah kopi ini masih menjadi kegemaran masyarakat begitu? Iya, bisa kita katakan memang sejumlah masyarakat di Bandar Lampung secara mayoritas sangat akrab dengan kopi jempol ini. Memang, di mana kopi jempol ini selain di sentranya, juga dijual di tiap-tiap warung di masing-masing pemukiman hingga di warung makan. Dan untuk harganya secara seduh memang cukup ekonomis. Gitu. Baik, boleh disebutkan harganya? Ya, Soma? untuk
untuk kopi jempol ini harganya cukup kita katakan ekonomis karena memang per 1 kilogram kopi bubuknya bisa kita bawa pulang dengan memberikan nominal sekitar Rp70.000 saja. Baik. Baik, terima kasih Soma atas informasinya hari ini. Dan Tribuners, tadi Soma juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pedagang kopi jempol, Lucy. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Ci, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa Ci? Bisa kenalkan dulu. Dengan Ci Lucy. Ci Lucy ya Ci. Iya. Ci, kita ini jual kopi jempol nih Ci. Iya. Untuk variannya bagaimana Ci nih kopinya? Kita mengusung kopi Robusta. Robusta ya. Ciri khas kopi Lampung. Lampung terkenal kopinya pahit, kental, tapi tidak lengket di tenggorokan. Ya. Kalau kita jualnya kemasannya berapa kiloan? 200 gram. 200 kilo. Kita jual 15.000. 15.000. Jadi per kilo 70. Per kilo 70.000 untuk kopi Robusta cap sinar jempol. Sini. Jadi Tribuners yang ingin membeli kopinya Cilusi bisa langsung mampir ke basement Pasar Semep. Blok B nomor 1. Blok B nomor 1. Ci, kita udah jualan kopi udah berapa lama, Ci? Oh, sejak dari tahun 78 sih, waktu itu suami yang dagang. Berkeliling sepeda, ngiterin Bandar Lampung, ya akhirnya kita tahun 82 berhenti ke kios Pasar Semep. 20 tahun kita dagang di Pasar Semep, terus kita bongkar, bangun lagi Pasar Semep, kita masih tetap penghuni Pasar Semep, bongkar lagi 20 tahun yang ke depan. Ya, ini sudah pasar yang ketiga kali kita menempati. Iya. Jadi kalau di mata masyarakat Ci, kopi kita bagaimana Ci? Katanya sih terenak di antara yang lain. Okay. Berikutnya Tribuners, kirab budaya digelar oleh komunitas Badik Celebes di Balalompoa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam kirab tersebut juga terdapat pertunjukan Manggaru. Untuk melihat suasana di sana, sudah ada Nurul Hidayah. Tribuners, halo, selamat sore Nurul. Selamat sore. Selamat sore rekan Ratu. Baik Nurul, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih tujuan dari kegiatan ini dan bagaimana rangkaian kegiatan kirab budaya ini? Silakan Nurul. Baik Tribuners, memperingati Hari Sumpah Pemuda, komunitas Badik Celebes ini melakukan kirab budaya yang ini juga merupakan rangkaian dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, namun puncaknya itu kemarin. Untuk yang dilakukan sendiri dalam kirab budaya tersebut, salah satunya ada pameran budaya dan juga pertunjukan Manggaru. Lalu boleh dijelaskan, digambarkan seperti apa suasananya dan seperti apa gelaran kirab budaya tersebut, Nurul? Oke. Dari kirab budaya kemarin itu dimulai dari Bapak Bupati Maros yang mengendarai beca bersama istrinya, diarak oleh masyarakat Maros menuju Balalompoa. Nah, di tengah perjalanan tersebut, Bapak Bupati Maros turun dan menyapa masyarakatnya dan membagikan telur-telur khas Maulid yang ada di Kabupaten Maros. Kemudian sesampainya di Balalompoa, itu kemudian Bapak Bupati langsung disambut dengan pertunjukan Manggaru yang dibawakan oleh belasan anak muda di lingkungan Istana Balalompoa. Setelah itu juga, selain itu juga terdapat bakul dari anyaman bambu yang berisi makanan-makanan makanan khas Maulid Kabupaten Maros, itu kemudian langsung dibawa naik ke Istana Balalompoa yang kemudian dilakukan barasanji dan dibagikan kepada orang-orang yang datang di acara tersebut. Baik, tadi disebutkan ada pertunjukan Manggaru juga ya. Nah, saya ini penasaran sekali seperti apa sih sebenarnya pertunjukan Manggaru ini. Boleh dijelaskan soal pertunjukan ini, Nurul? Baik, Manggaru ini sendiri merupakan salah satu budaya yang ada di di suku Bugis, dan ini merupakan salah satu tanda penghormatan bagi pemimpin ataupun raja. Nah, untuk Manggaru yang dibawakan kemarin sendiri ini dibawakan oleh kurang lebih 11-an orang dan juga dibawakan dalam bahasa Bugis lama seperti itu.
Boleh disebutkan apakah ini seperti tarian atau apa begitu bentuknya, Nurul? Ini bukan seperti tarian, ini seperti apa ya cara menjelaskannya? Ini seperti persembahan kepada raja-raja tersebut. Sumpah, ini adalah sumpah pengabdian kepada sang raja ataupun pemimpin di daerah tersebut. Baik, kemudian Nurul, ini kan merupakan kirab budaya ya. Lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan yang ada di acara tersebut, Nurul? Baik, diakui memang cukup banyak sekali masyarakat yang antusias melihat langsung kegiatan kirab budaya ini. Nah, oleh karena itu panitia pelaksana juga ini senantiasa menghimbau kepada masyarakat yang hadir untuk tetap memakai masker, dan bagi masyarakat yang hadir namun tidak menggunakan masker, itu pihak panitia akan memberikan masker dan akan melarangnya masuk jika memang ketahuan tidak menggunakan masker seperti itu. Jadi memang cukup ketat untuk protokol kesehatannya kemarin. Baik, terima kasih Nurul atas informasinya, dan Tribuners, tadi Nurul juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Komunitas Badik Calabas, Ahmad Hatta. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelah sana kita bikin deh, sambil bikin deh. Pak, ini kegiatan apa sih, Pak? Ya, ini adalah rangkaian kegiatan Maudu Ada, pameran Bila Pusaka, pelantikan anggota baru Badik Celebes, dan ada juga kegiatan Matompang bersama, serta seluruh rangkaian itu tadi juga kami sudah merangkaikan dengan kegiatan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda. Iya. Pak, tujuan dari kegiatan ini apa sih? Tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana kami mengembalikan semangat budaya, serta bagaimana memahamkan kembali kepada anak cucu tentang tokoh Islam yang ada di Kabupaten Maros ini, utamanya di utamanya di Marosuk, dari Kerajaan Marosuk, yang di mana tokoh tersebut adalah ulama di masa lalu, tetapi apa yang telah dihadirkan atau apa yang telah diajarkan alhamdulillah bisa sampai pada kita. Pak, selain kirab budaya apa saja Pak kegiatan ini? Selain kirab budaya, di sini di belakang ada pameran Bila Pusaka yang alhamdulillah dalam kegiatan itu diikuti dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah dan teman-teman komunitas Badik. Total pesertanya Pak berapa? Kegiatan ini sampai tanggal 30, insyaallah malam tanggal 30 ya. Pak, total pesertanya Pak? Total peserta daripada kegiatan ini, dari undangan yang kami sebar itu ada sekitar 300 orang, tetapi alhamdulillah saya lihat antusias dari masyarakat dan tamu undangan ini luar biasa, sehingga lebih daripada apa yang kami undang, dan alhamdulillah kami merasa bersyukur. Baik, Tribuners, sederet destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia sudah Ratu berikan untuk Anda. Semoga bisa memberi inspirasi untuk berlibur bersama orang terkasih di akhir pekan nanti. Tapi tetap harus diingat ya, Tribuners, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan tentunya peraturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sejati dan kru yang bertugas pamit. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.